Bagaimanapun itu tetap papa kamu, itu papa kandung kamu, nggak boleh jahat. Misalnya pun orang bilang papa kamu nih gini-gini, kamu tetap itu papa kamu, itu hormatin dan hargain. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Opini Nidia Channel. Ya, hari ini kita bikin podcast lagi nih, ya, ngobrol-ngobrol, sharing. Agak serius nih kayaknya nih hari. serius tapi santai dong. Oh iya dong. Iya, ini kita ada Bintang tamu kita teman kita juga, Mela. Apa kabar, Mela? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wanita cantik, wanita soleh, masya Allah. Amin, masya Allah. Yang ngomong juga begitu ya. Iya, gimana nih, sibuk apa Mela sekarang? Ya biasa, kerja rutin Senin sampai Jumat, jualan online, ngurus anak, Banyak sibuk ya pokoknya ya. Banyak usaha dia. Amin. Diaminin banyaknya. Aku pengen nanya, itu sih udah sibuk kayak gitu, ada something maksudnya udah sibuk gitu, ada ini nggak, ada waktu nggak nih buat Buat apa, Tet? buat apa ya? Maunya sih ada sih. Maunya. Oh, dia udah nangkep, udah tahu dia. Iya, maunya Yang sih mau ada. ditanyain. Tapi kayaknya belum jodoh. Minta Padahal aku belum nanya loh. Ya pasti tahu, pasti ujungnya ke situ kan. Cara 6 tahun sebenarnya. Oh, oke. Nah, ini ya guys, kita Mela ini mau sharing dan mudah-mudahan sih menjadi inspirasi dan Iya, juga buat teman-teman di rumah. Iya, buat teman-teman, buat semangat single mother ya, khususnya buat single mother di luar sana, semoga menjadi inspirasi dan semangat juga. Sama dong kita ya. Promosi. Iya, buat mama-mama juga di luar sana ya, Pi. Iya. Nah, bukan cuma single mother tapi semuanya ya. Nah, Mela mau cerita apa nih? Ayo dong Mel, cerita dong. Aku nggak sabar mau dengerin. Cerita apa nih? Karena udah lama kita nggak cerita-cerita kan. Nah, jadi Mela mau cerita apa nih di sini Apa, nih? cerita apa Sharing ya? dong. Mela selain kerja misalkan itu, terus sibuknya apa tadi? Usaha ya, ada bisnis juga. Bisnis apa, Mela? Enggak, jualan online aja. Online. Oh, masih berjalan ya? Masih, Medan insya Allah itu ya, masih. Iya, Medan. Medan masih. Wow. Insya Allah masih. Bagus dong, bener. Nah, itu saking sibuknya itu kenapa kok disibuk-sibukin gitu, kenapa sih? Ada apa? Biar nggak stres ya. Iya kan, supaya nggak terlalu mikirin yang aneh-aneh ya kan. Apalagi kalau sendiri. Terus aku mau tanya, itu mentalnya emang kemarin nggak sehat? Sehat, makanya bisa keluar. Ya, kalau nggak sehat berarti dalam kurungan itu. Pengalaman pribadinya 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun berumah tangga, gagal, qadarullah itu gagal. Tapi di sini Mela nggak bisa nyalain siapapun, nggak bisa nyalahin pihak mantan juga, nggak bisa, karena sama-sama lah. Waktu itu kan masih muda, pikiran mungkin masih banyak lah yang belum tahu apa sih tujuan visi misi rumah tangga itu sebenarnya apa, belum tahu gitu kan. Jadi pertama ya hanya itu aja, minta petunjuk karena udah ngerasa nggak sehat nih gitu, diri nggak sehat nih gitu. Terus misalnya dilanjutkan nanti gimana anak, sehat nggak? Itu sih mintanya sama Allah, mintanya petunjuk, udah itu aja. Jadi ngerasa pede, aku bisa ngejalanin, aku bisa untuk kedepannya aku pasti lebih baik lagi walaupun sendiri. Kita kan nggak tahu di ujung sana apa yang Allah udah kasih gitu. Nah terus gimana Mela nanggapin orang-orang yang pasti berpikiran negatif kan? Jangankan orang ya gitu. Pada saat Mela udah dapat surat panggilan pada saat itu, pengadilan PA di pengadilan agama udah ngasih surat untuk panggilan sidang pertama. Itu Mela baru kasih tahu ke orang tua maupun ke kakak atau abang. Itu ngasih tahu dan minta maaf dong, pastinya minta maaf.
kalau ini Mela udah minta, udah inilah yang Mela mau jalannya gitu. Tapi bukan final, sebenarnya jujur itu bukan final. Di situ Mela nggak mau minta pendapat orang lain, karena misal Mela minta pendapat dari pihak keluarga Mela, pasti pihak keluarga Mela menangin Mela dong. Ya, misal Mela minta pihak yang satunya, pasti menangin pihak sana. Jadi sebenarnya itu minta tengah-tengah. Tengah-tengah kan biasanya ada mediasi ya, mediasi. Maksud Mela seperti itu sebenarnya, tapi kembali ke jalan Allah lagi, Allah mudahkan kalau itu harus Mela lepaskan semuanya. Alhamdulillah Mela bahagia, alhamdulillah setelah 3 bulan itu berat badan Mela langsung naik loh, Pi. Gila, Mela itu gak pernah, berat badan Mela nggak pernah lah naik, misalnya naik sekilo 2 kilo pasti turun lagi. Ini nggak turun-turun, naik aja. Berarti bahagia. Iya, efek bahagia. Padahal dulu makan malam, makan banyak, tetap aja berat badan seperti itu. Karena pikirannya. Tapi kalau boleh tahu kan itu kegagalan di rumah tangga Mela ya. Nah, sebelumnya atau sesudahnya pernah nggak sih berada di titik terendah setelah itu? Maksudnya mungkin sebelum menikah pernah mengalami hal yang bikin mental jadi nggak baik, down atau gimana gitu? Pernah? Sebelumnya sih nggak, aman-aman aja. Aman ya. Setelahnya juga Mela ngerasa bahagia, Mela ngerasa dengan orang tua Mela, dengan keluarga Mela dekat banget jadinya. Terus banyak sih setelah itu proses-proses yang harus yang Mela jalanin. Kan nggak mungkin Mela ceritain Mela sakit ini, Mela ini, ya Mela tunjukin ke orang yang Mela baik-baik aja gitu. Betul. Ya karena kan kalau energi positif yang kita kasih ke orang, pasti energi positif juga ya orang rasakan gitu. Jadi Mela nggak mau nunjukin nih, aku lagi down nih, aku nggak mau, karena efeknya ke anak juga. Misalnya Melanya down, anak Mela pasti sakit, anak Mela pasti sedih. Berarti memang down banget itu di saat ya tadi itu ya, kegagalan rumah tangga ya? Enggak. Oh, Jadi itu nggak down, justru downnya itu di saat Bapak Mela sakit. Mela down sekali. Jadi gimana ya Mel, kalau untuk orang tua memang sih, karena mereka itu kan bondingnya kuat ya sama kita ya, begitu juga kita ke anak tuh bondingnya kuat. Jadi ketika mereka sakit atau apa ya, pasti kita ngerasainnya bener-bener juga sakit juga gitu. Nah itu gimana Mel, berapa lama pada saat orang tua sakit sampai Mela bisa bangkit lagi, gimana, berapa lama tuh? Orang tua Mela sakit itu 3 bulan di tempat tidur. Nggak bangun-bangun itu ya, lumpuh ya? Karena Mela tinggal sama Bapak Mela kan, jadi yang keseharian yang ngeliat 24 jam istilahnya, walaupun Mela kerja, itu Mela. Pokoknya 3 Mela nikah. Mela paling bungsu, kakak sama abang sama Mela bertiga, gimana nih, apapun kita kasih ke orang tua, bagaimana itu bisa sembuh. Udah 3 bulan kemana-mana, ke rumah sakit Jakarta, Surabaya, Semarang, Kucing juga udah bawa kemana-mana. Mereka jawabannya rumah sakit itu 50-50, itu sakit saraf kejepit. Nah, alhamdulillah Allah tuh kasih jalan. Kita ke Penang. Penang awalnya gini, udah kesepakatan Mela tinggal ya, bawa bapak itu kakak sama abang ke sana. Misalkan emang nggak bisa, anggap aja jalan-jalan gitu. Misalkan dia memastikan 70% aja bisa, oke, kita jalanin operasi. Alhamdulillah banget, rumah sakit sana bilang 90% bisa. Alhamdulillah. Di Penang itu ya? Iya, di Penang. Udah gitu permasalahan lagi nih, dana. Iya kan, di sana ya cukup lah gitu kan. Benar biayanya. Jadi dalam waktu 2 hari itu harus cari dana sekian, karena nggak pakai asuransi kan, jadi harus tunai. Kalau via transfer Indonesia ke Penang itu 7 hari kerja, jadi lama. Itu juga misalnya nggak ada masalah baru bisa masuk, kalau ada masalah balik lagi uangnya. Dalam 2 hari itu harus cari duit yang lumayan bagi kami itu lumayan besar. Alhamdulillah semuanya dimudahkan, cari ada orang yang
dengan ikhlas Atas izin Allah ya. dan atas izin Allah semuanya bilang oke, ke sana. Di sana itu hanya di rumah sakit hanya 3 hari dan alhamdulillah bapak itu habis operasi langsung bisa gerak. Yang awalnya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak sama sekali, masya Allah pokoknya. Dioperasi? Operasi di bagian mana ya? Tulang leher. Oh, kamu. Jadi bisa gerak, nangis sana hanya 5 hari, rumah sakit hanya 3 hari. Udah boleh pulang total 7 hari aja 8 hari gitulah di Penang, udah balik ke Indonesia. Berarti rentang waktunya berapa lama? 4 bulanan ada ya 4 sampai bulanan Mela? sampai pulih. Itu pun sebenarnya Mela sakit. Yang Mela tadi cerita di awal, Mela sakit. Mela diam-diam dong harusnya ke rumah sakit Mela berobat. Mela nggak mau ngeliatin bapak Mela tuh kalau Mela tuh juga sakit gitu. Jadi beban pikiran gitu. Nah, stres juga sih bapak Mela. Itulah kuatnya ya perempuan ini. Jadi itulah kadang-kadang kita juga merasa sakit cuma karena orang tua kita nggak mau bebani ya guys ya. Mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama ya di saat orang tua kita butuh support gitu kan, kita harusnya tetap happy. Jadi orang tua ngelihat kita happy terus nih anaknya gitu, padahal kita sendiri sebenarnya lagi down ya kan. Itulah hebatnya. Itu loh sayang, kamu depresi tuh sebenarnya. Iya, udah banget sampai obat itu 3 bulan nonstop minumnya. Jadi ada obat dokter. dikasih obat dokter. Itu obat apa? Obat penenang. Itu obat Tidur jadinya, tidur terus istirahat. Iya, alhamdulillah punya tim kerja, tim di kantor, bos yang bener-bener ngerti. Jadi kalau minum obat itu ngantuk kan, jadi izin 1 jam 2 jam tidur, jam kantor, jam kerja. Nah, izin juga misalnya pagi Mela harus absen dulu nih, jam 6 pagi Mela absen, nyiapin bapak makan ya kan, balik absen dulu, mandiin bapak semua udah, nanti jam 8 Mela kerja, abang Mela gantian. Karena bapak Mela tuh nggak mau sama orang lain selain anak-anaknya gitu. Karena kalau udah ngomongin orang tua ya, walau ibu ataupun bapak apapun pasti kita kasih gitu waktu, apalagi kita nggak bisa bahagiain apalagi sih duit, nggak mungkin kita ngasih yang dia juga nggak butuh itu, butuh perhatiannya. Aku jadi melo. Nggak apa-apa. Kalau kita bahas orang tua memang karena kita gimana pun apa yang kita beri secara materi sebenarnya itu tidak sebanding ya dengan apa yang sudah orang tua lakukan, yang berikan ke kita gitu. Nah, ngomongin masalah depresi tadi ya, sebenarnya orang-orang di luar sana itu yang depresi itu banyak yang keren loh sebenarnya. Ya karena mereka itu bisa menutupi rasa sedih mereka, rasa kecewa mereka, rasa down mereka itu dengan rasa senang, happy, terlihat happy gitu, terlihat happy di padahal di dalamnya orang. hancur ya. Padahal hancur itu makanya hebatnya mereka tuh bisa seperti itu gitu. Nah, aku mau nanya nih, kalau Mela sendiri pada saat depresi itu yang Mela cari atau solusi apa yang Mela pikirkan untuk bisa mengatasi itu tuh gimana? Nah, ini orang di luar sana perlu tahu. Yang pasti tarik nafas dalam-dalam, pikirkan apa itu harus tenang, harus aku bisa ngelewatin. Aku nggak sendiri gitu. Aku harus, kalau aku lemah nanti yang di sekitar juga lemah gitu. Terus satu lagi, jangan lupa dengan Allah, jangan lupa kita tuh doa. Kita nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada apa-apanya sama sekali kalau tanpa bantuannya gitu. Itu aja sih, itu kita kembali lagi ke agama ya, ke Allah. Pokoknya kembalinya ke situ. Sedepresinya, sekecewanya, sepatahnya gitu, pokoknya kembalinya ke situ. Tapi Mela ngerasa butuh temen nggak sih pada saat itu? Karena curhat. Ya, orang yang mengalami itu tuh pasti dia butuh curahan. teman untuk bercerita, ya kan? Butuh didengar. Iya, benar. Nah, pada saat itu tuh Mela ada nggak sih teman bercerita atau gimana? Pada saat itu teman cerita Mela hanya kakak sama abang Mela aja. Karena menarik diri dari lingkungan gitu.
biasanya orang yang sakit mental itu kan menarik diri dari lingkungan sosial ya gitu kan, karena ngerasa kok aku sih yang diginiin, kok aku sih yang ngerasa ini gitu. Kakak sama abang sama-sama nih kita nguatin gitu. Terus ada juga teman dekat gitu, teman dekat tapi nggak di Pontianak gitu, ngobrol tapi nggak sedalam apa gimana ceritanya gitu. Tapi benar-benar kita itu harus mempositifkan pikiran, berhusnuzon juga, husnuzon sama Allah pasti itu harus. Nggak bisa, karena manusia itu pribadi ya, penilaian pribadi ya, kalau manusia itu kalau kita cerita walaupun dia hanya mendengarkan, kadang mereka tuh punya masalah sendiri, kita nggak tahu, nanti nambah beban dia lagi. Nah itu Mela nggak mau, pokoknya Mela ceritanya sama teman ya kulitnya aja nih gitu. Tapi nggak yang sampai nangis sampai apa, enggak gitu. Jadi teman-teman aja tak kaget, oh Mela kayak gini nih gitu, oh Mela kayak gini, aku sampai minum obat ini aja. Mela bilang minum obat ini, selain temen yang di kantor yang tahu, yang tim Mela itu, baru ini Mela cerita kalau Mela minum obat gitu. Sampai dirasa itu ngefek ya? Ngefek. Nggak tidur. Berapa lama minum obat? 24 jam tuh nggak tidur. Jadi setelah minum langsung merasa tenang, bisa tidur? Enggak, udah minum obat itu seminggu belum bisa tidur yang gimana, karena tidurnya itu pagi 1 jam gitu. Berarti kalau malam nggak begadang. tidur, walaupun minum obat nggak tidur, matanya berkedip aja tuh. Itu yang di pikiran Mela apa? Sampai nggak bisa Cemas, cemas, takut kehilangan. Karena Mela belum siap nih, karena Mela ngerasa sebelumnya Mela tuh kan agak jauh gitu dari orang tua. Awalnya kan Mela dekat sama orang tua, Mela menikah agak jauh gitu. Terus diiniin lagi dikasih hadiah lagi sama Allah seperti ini kan, berarti Mela ngerasa Mela belum siap nih gitu. Masih banyak nih yang harus Mela kasih. Waktu Mela ternyata belum cukup gitu. Terus gimana dengan anak Mela sendiri? Hati anak Mela itu jangan sampai kita tuh nangis, dia pasti nangis gitu. Hatinya lembut. Dia pengalaman nih, kacamatanya aja keinjek sama kakak kelasnya. Dia minta maaf. Dia nggak jajan, dia uang jajan. Terus dia lihat temannya dan dia kasih. Kok bisa sampai selembut itu hatinya? Karena kan mungkin kalau wanita, mama ngajarin ke anak, walaupun anak laki-laki ya pasti pakai perasaan, pakai hati, ya kan. Makanya nih, sebenarnya Nopi itu kan ada kerjasama antara suami istri, gitu kan. Kalau suami istri kan, kalau papanya paling ngajarin logika, tapi pasti pakai hati. Jadi nyambung dua-duanya. Oh ini harus pakai logika. Kalau perempuan hanya pakai, udahlah maafin, nggak apa-apa orang jahat sama kita nak. Yang penting kita nggak usah jahat. Yang penting Tenang nak, nanti besok mama beliin lagi kacamatanya ya. enggak, berarti kan kalau udah kejadian kayak gitu berarti ya udah, berarti saatnya kacamata itu patah. Nggak semua orang tua kayak gitu, nggak semua mama kayak Iya, gitu. benar. Pasti ngomel kan? Iya benar, contohnya Karena belinya pakai duit. Cari duit itu susah. berhubung kemarin juga tanggal 10 ya, kalau nggak salah tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Internasional. Jadi, nah itu kita akan angkat juga di sini. Walaupun ya sebenarnya kita bukan pakar atau ahlinya, tetapi kita lebih sharing aja berdasarkan dari based on true story, ya kan? Nah, jadi berdasarkan pengalaman pribadi ya. Banget. Pengalaman itu, masya Allah itu sangat pelajaran yang paling nggak ada nilainya. Betul. Yang nggak bisa kita beli gitu. Betul. Nggak bisa kita belajar di mana. Yang pasti diri kita sendiri yang harus bisa ngubah diri kita sendiri, maunya gimana nih, mau baik apa enggak gitu. Itu aja sih. Apa yang Mela lakukan kalau untuk mental Mela sendiri? Pertama, Mela nggak pernah untuk minta pendapat satu orang pun, termasuk orang tua, termasuk kakak, termasuk teman, sahabat, nggak ada satupun. Yang Mela minta itu hanya minta sama Allah petunjuk. Misalkan diringankan itu jalannya, berarti itu yang Allah kasih. Itu aja.
Nah, kalau boleh tahu ya Mel, anak Mela itu gimana sih pada saat dia menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya tuh harus berpisah kan? Kan banyak anak-anak tuh yang sekarang merasa ya inilah apa? Ya kita tahu lah ya kalau anak yang udah kena ini efeknya tuh pasti ada. Nah, itu anak Mela gimana? Anak Mela waktu saat Mela pisah itu umurnya 4 tahun. 4 tahun. Bagaimanapun itu tetap papa kamu. Itu papa kandung kamu, nggak boleh jahat. Misalnya pun orang bilang papa kamu nih gini-gini, kamu tetap itu papa kamu, itu hormatin dan hargain. Mela sampai sini nggak pernah ngelarang dia mau ketemu kapan, mau apa, nggak pernah. Nggak dibatasin. Bagaimanapun itu bapaknya, nggak boleh nanti dosa, ya kan? Tapi dia nggak mau. Sampai saat ini anak Mela itu nggak mau Mela ketemu sama bapaknya. Dan dia juga nggak mau tuh Mela baikan ataupun nggak mau. Komunikasi aja nggak boleh. Berarti dia nggak masalah kalau misalkan Mela ketemu dengan orang baru gitu ya. Itu justru dia yang minta dengan yang baru. Justru dia yang minta dengan yang baru. Janganlah ya, minta-minta sama Allah, janganlah sama yang lalu biarlah yang lalu. Berarti itu jodohnya sampai situ. Berarti kita minta yang baru lagi aja, biar bisa insya Allah jalannya yang baik. Berarti sekarang bisa dibilang Mela udah bahagia. Oh, bahagia banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah terlepas ya dari semua beban dan masalah. Ya, setiap masalah itu pasti ada, tapi kan bagaimana kita menutupinya, bagaimana kita menyelesaikannya satu persatu. Dan sekarang sudah bangkit nih ya. Udah lama bangkitnya. Iya, tinggal mencari. Oh ya, ini udah dari sejak berpisah sampai sekarang udah berapa lama? 6 tahun lebih ya. Udah 6 tahun. 6 tahun. Ini high quality jodoh. Ini 6 tahun. Iya, nggak boleh sembarangan ini. Ya kan? Kalau mau pilih jodoh lagi, pilih calon lagi, itu pun nggak boleh sembarangan ya Mel. Karena ya iya dong, kualitas dari Mela sendiri itu pun ya untuk ibu-ibu di luar sana pun yang single parent ya, single mom, kita harus memberikan value untuk diri kita kan. Apalagi dengar dari Mela ini udah high quality. Jadi calon-calonnya yang mendekat nih agak jiper nih. Enggak lah. Standar aja lah. Oh gitu, standar ya. Masa sih? Berarti kriterianya apa nih? Gini ya, kalau kita udah pengalaman yang lalu kan pasti kita maunya satu visi, tujuannya apa nih, gitu kan? Tujuan berumah tangganya apa? Kalau tujuan rumah tangga ya udahlah nanti kita jalanin dulu. Maaf, kalau itu Mela enggak gitu. Jadi harus spesifik ya, harus spesifik. Ini tuh visi misinya bangun rumah tangganya berlandaskan apa sih, gitu. Berlandaskan agama yang pasti, karena kan kita lagi nunggu nih antrian nih, gitu kan? Lagi nunggu antrian nih kan, gitu kan? Minta berkahnya aja, minta ridhonya aja, gitu. Terus misalkan emang kalau mau nikah, ya oke, aku nikah. Terus karena takut fitnah atau apa, mungkin udah lama ya, gitu. Tapi kan enggak, Mela daripada nikah terus jadi beban lagi, ya harus jalan sendiri dulu, gitu. Perbaiki diri juga, sambil ya merenung dulu lah, memperbaiki yang enggak bisa. Kalau boleh tahu nih ya, BTW ini apa kriterianya apa dulu nih? Jangan salah loh, misalkan kayak di luar sana kan bilang, sok-sokan milih-milih udah janda juga gitu kan. Maaf ya, ini mohon maaf ya. Jadi banyak yang berpikiran seperti itu, padahal sebenarnya justru ya single mom dengan anak gitu kan, mereka udah sepaket justru ya, udah sepaket, dan mereka itu justru harus lebih spesifik ya. Pilih 1 atau 3? Apa nih? Ini apa nih? 1 atau 3? Mau yang 1, mau yang 2 apa 3? Atau yang pengalaman 6 tahun atau 3 tahun? Bukan 1 sih, bukan 1, aduh. Iya, pada ketawa di rumah. Jadi
apa nih kriterianya ini apa? Yang pasti pertama Mela agama, seiman, ya. seiman. Terus Mela maunya bisa jadi imam, sama-sama belajar agama, sama-sama belajar. Misalnya, ayo dong kita dengar kajian ini pengennya itu sih sekarang gitu. Terus pengennya tuh rumah itu emang tujuan akhir. Rumah itu sesuntuk-suntuknya, semarah-marahnya, misal kita tetap di rumah nih gitu, nggak boleh keluar rumah kalau kita tuh sedang marah ataupun apa gitu. Tujuannya emang satu rumah. Ya pasti kalau laki-laki tanggung jawab lah ya gitu kan, harusnya tanggung jawab. Kalau single atau enggak masalah itu. Maksudnya yang pasti bukan berondong. Bukan punya orang. Pas aku nyebut berondong dia ketawa nih. Enggak, mau berondong kan Gemelan nggak punya pengalaman ya. Iya. Maksudnya Kalau berondong Mela nggak punya pengalaman, kenapa ya? Kan punya pengalaman. Kesini gitu. Sebelum penutup nih aku mau nanya Mela, ini untuk kedepannya agar menjaga mental tetap sehat, tetap waras. emang nggak waras ya sebelumnya. Nggak waras, down kan? Tapi tetap waras ya. Harus dong. Jadi ya bahagia, membahagiakan diri sendiri pastinya. Positive thinking, husnuzon sama Allah. Nggak selamanya dikasih sakit atau cobaan itu pasti nggak ada bahagianya, pasti ada bahagianya nanti. Terus tetap baik, tetap baik sama orang, tetap baik apapun, biar orang mau jahat bagaimanapun tetap kita baik. Insya Allah pasti jalannya Allah kasih baik aja. Amin. Adem sekali. Jadi adem ya. Kita diberikan siraman rohani oleh Mama Mela. Iya, Mama Mela. Aduh, ya benar. Tapi benar sih, kita harus tetap berbuat baik walau bagaimanapun ya. Karena ketika kita berbuat baik, pasti yang akan datang juga yang baik-baik juga. Doa yang baik, baik sama orang. Ya. Terus doain orang yang baik-baik, pasti baik. Pasti baliknya ke kita lagi kan. Oke, terakhir buat teman-teman di rumah ada pesan nggak? Pesan dan kesan Buat teman-teman yang statusnya sama, kita tuh kuat, kita tuh dikasih Allah kayak gini nih karena kita mampu. Jadi tetap kasih ke orang lain itu yang terbaik. Pokoknya kasih contoh yang baik buat orang lain. Itu aja sih. Dari Opi gimana dari Opi? Iya dong, aku pengen dengar dari kita semua. Iya, aku pengen dengar dari kita semua. Gimana Opi, kalau Opi mau ngomong sama diri Opi sendiri gimana? Aku sih selalu berusaha berbuat baik juga sama orang, karena energi positif yang kita kasih ke orang kan juga baliknya ke kita juga. Iya, betul. Tetap semangat, pasti tetap berolahraga biar selalu waras ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi betul. Nah, kalau kalau dia sendiri gimana? Oh, ya tadi kan udah nih dia gimana? aduh, 2 lawan 1. Ya kalau aku sih mau menyampaikan buat teman-teman di luar sana juga yang berstatus single ataupun yang menikah atau tidak, pokoknya untuk semuanya yang penting happy dan berterima kasihlah kepada diri sendiri, karena jika kalian sampai berada di titik sekarang ini, kalian masih bisa bertahan, itu karena diri kalian sendiri. Berarti kalian hebat, kalian kuat semuanya. Itu aja sih. Oke, terima kasih buat bintang tamu kita yang hebat. Semuanya hebat banget. Ya, semuanya wanita yang baik-baik semua. Betul. Kalau nggak baik habis kena dihujat kita. Besok udah tutup langsung. Tapi ya makasih banyak ya buat Mela. Kita mau nyampein makasih sama Mela karena udah hadir di sini memberikan siraman rohani. Nah, kita juga jadi gini. Aduh, banyak pendosa banget. Tapi gak apa-apa, itu kan energi positif yang diberikan Mela. Banyak dosa ini. Sama.
Katanya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Oh ya. Ya, Jadi orang bener nih. bener ya Mas. Hari ini kita waras ya guys. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan konten kita hari ini, podcast kita hari ini memberikan manfaat dan juga energi yang positif buat kita semua. Dan jangan bosan-bosan untuk selalu ngikutin konten-konten kita ya, Pi. Iya. Dan satu lagi buat mental kita agar tetap sehat. Jangan lupa olahraga. Betul. Jangan lupa selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah, ya kan? Jangan lupa bahagia. Percaya sama diri sendiri. Iya. Terus apa ya? Berbuat baik ke orang. Feedbacknya juga akan Iya. baik insya Allah ya. Dan pasti rajin shopping. Biar Kalau nggak ada duit juga, kalau nggak ada duit gimana? shoppingnya pakai apa dong? Ya udah ngomongin Oh, apa aja. pinjam sama Opi. Oh bisa. Pinjaman. Rame nanti ini. Oh ya udah guys, ya udah. Daripada nanti kita kesana kesini, kita tutup aja lah. Pokoknya see you on our next video, ya kan? Iya, Jangan tentunya lupa. sama bintang tamu yang Ya, lebih heboh berbeda. lagi. Oh jangan lupa juga buat teman-teman, buat semuanya yang pengen kita bikin konten apa yang seru-seru ya, komen dong di bawah ya. Iya. Jadi kita bisa ini nih, bisa sekalian sharing-sharing juga gitu pengalaman atau apa kayak kita jalan kayak atau kemana ya, Oke, iya. iya. Dan juga buat yang sesuai kriteria di luar sana loh kok ini apa? Yang iklanin siapa nih? Yang iklanin siapa nih? Nah, pokoknya itulah. Terima kasih pokoknya udah nonton ya. Iya, sampai See ketemu you. lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih ya.